Hai anak-anak TK Kristen Kalvari di dalam Tuhan Yesus yang saya kasihi. Selamat pagi. Kita akan mulai kebaktian pagi atau chapel pagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan pada kami, sehingga kami dapat datang berkebaktian menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, saat ini kami datang dengan mengucap terima kasih karena Engkau telah menjaga kami selama 1 minggu. Kami akan memulai persekolahan kami pada minggu ini. Kami mau menyerahkan semua waktu dan kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Ampuni dosa kami ya Bapa. Dengan darah Putramu Tuhan Yesus, hapuskanlah pelanggaran kami. Kami menyerahkan TK Kristen Kalvari supaya dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Kiranya Engkau menolong kami agar kami dapat semuanya mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Engkau melindungi bukan hanya jiwa kami, tetapi tubuh kami dari mara bahaya. Demikianlah ya Bapa doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hai anak-anak, mari kita menyanyi lagi sebuah lagu ya, yang nadanya kita sangat hafal. Dan lagu ini saya beri judul Di Sini Doa, Di Sana Doa, Di Mana-Mana Selalu Berdoa. Kenapa kita di mana-mana dapat selalu berdoa? Karena Allah kita, Bapa kita itu adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Pagi pun doa, siang pun doa, malam pun doa, haruslah rajin kita berdoa. Sapa Bapa sesal dosa, berkat Tuhan disyukuri, kawan teman didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara, keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa dalam nama Tuhan Yesus, minta Bapa laksanakan kehendaknya. Amin. Yang kedua ya, di sini doa, di sana doa, di mana-mana selalu berdoa. Ayah pun doa, ibu pun doa, anak pun doa, satu rumah semua rajin berdoa. Sapa Bapa sesal dosa, berkat Tuhan disyukuri, kawan teman didoakan lebih dulu. Jangan lupa doa untuk gerejanya dan negara, keperluan diri kita didoakan. Ayo doa, tekun doa dalam nama Tuhan Yesus, minta Bapa laksanakan kehendaknya. Amin. Hai anak-anak, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang pada hari ini saya akan memberitahu kepada anak-anak tentang sebuah peristiwa yang betul-betul terjadi ya, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih untuk kesempatan kami bukan hanya memuji Engkau, bahkan kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih kecil, kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu, dan kami dapat mencintai Engkau melalui firman-Mu ya Bapa. Jadikanlah kami anak-anak yang taat kepada firman-Mu, taat kepada orang tua, taat kepada guru, sehingga nama Engkau dimuliakan. Ya Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak,
pada saat semester ini anak-anak sudah diberi kesempatan untuk belajar dari sejarah para raja-raja di Israel bagian utara, dan di bagian selatan itu kerajaan Yehuda. Nah, pada pagi ini kita akan belajar dari kerajaan sebelah utara, kerajaan Israel, kerajaan utara, kerajaan Samaria. Dan kalau kita melihat di dalam dua raja-raja, kita akan melihat dalam pasal yang ke-14 ayat yang ke-23 sampai 29. Nah, firman Tuhan berkata di dalam tahun ke-15 zaman Amazia. Amazia ini putra dari Yoas, ya, raja di sebelah selatan, yaitu Raja Yehuda, ya, karena kerajaan ini sudah terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini hanya terdiri dari dua suku saja, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan semua, ya, raja-raja dari kerajaan selatan selalu berasal dari keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, yang kelak akan melahirkan Tuhan Yesus Kristus, karena Allah berjanji kepada orang Israel bahwa satu dari keturunan Raja Daud, yaitu Tuhan Yesus, akan menjadi raja orang Israel, yaitu Kristus, yaitu raja, imam, dan nabi untuk selama-lamanya. Nah, raja ini bernama Amazia, bapaknya bernama Yoas. Nah, sedangkan di sebelah utara ada seorang raja yang bernama Yerobeam, ya. Yeroboam bapaknya juga bernama Yoas, ya, sama-sama Yoas, tetapi dia bernama Yeroboam. Ini bukan Yeroboam di zamannya Raja Salomo, tetapi ini Yeroboam yang kedua. Kalau di zaman Raja Salomo itu Yeroboam yang pertama. Nah, Yeroboam yang kedua ini bapaknya bernama Yoas, ya, raja Israel atau raja dari kerajaan yang sudah Tuhan koyak menjadi dua, kerajaan utara. Kenapa dikoyak? Karena Salomo, kalau kita melihat, ya, walaupun diberi kepandaian yang paling pintar untuk semua raja, tetapi dia bagaimana? Karena begitu banyak istri, ya. Istrinya tahu nggak berapa anak-anak? 700 istri loh. 300 selir loh. Jadi ada 1000, ya. Dia punya 1000 wanita, sehingga wanita-wanita ini yang berasal dari negara asing membuat Salomo menyembah berhala, tidak menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa kita di sorga melalui Tuhan Yesus. Sehingga Salomo, di mana Tuhan mengatakan ketika engkau mati, kerajaanmu akan aku robek, aku koyak menjadi dua, maka kerajaan di sebelah utara diberikan kepada Yeroboam putra Nebat, sedangkan kerajaan selatan tetap dipegang oleh keturunan Raja Daud dari suku Yehuda, dan Tuhan Yesus juga, ya, dari suku Yehuda. Nah, sekarang di kerajaan utara itu disebut kerajaan Israel, sedangkan selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, di sebelah utara ini kerajaan Israel tidak ada satupun rajanya yang baik di mata Tuhan. Loh, ibu kota dari kerajaan utara itu ada di tempat yang bernama Samaria. Nah, Samaria, ya, dia ini Raja Yeroboam yang kedua menjadi raja di kerajaan utara, di kerajaan Israel selama waktu yang cukup lama loh anak-anak, 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauhkan diri dari segala dosa Yeroboam yang pertama, putra dari Nebat, yang mendirikan kerajaan Israel, kerajaan utara, yang mengakibatkan semua orang Israel 10 suku kecuali suku Yehuda dan Benyamin berdosa kepada Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yeroboam, ya? Yeroboam putra Nebat waktu dia menjadi raja kira-kira 900 tahun sebelum Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, ya. Dia itu raja yang jahat. Kenapa jahat? Karena dia mengubah 3 hal. 1, dia melarang rakyatnya dari kerajaan utara untuk datang ke Yerusalem menyembah Tuhan, padahal Tuhan memberikan perintah melalui Musa dalam Ulangan 16 ayat 16, setiap laki-laki dewasa orang Israel harus pergi ke Yerusalem menyembah Tuhan dalam 3 perayaan 3P, yaitu Paskah, nah kemudian Pentakosta,
dan pondok daun. Jadi semua orang harus datang ke Yerusalem seperti Tuhan Yesus umur 12 tahun. Dia bersama ibunya Maria dan Yusuf ya, dari Nazaret jalan kaki 12 hari menuju ke Yerusalem. Dan Yeroboam putra Nebat, Yeroboam yang pertama ini sangat jahat. Dia tidak mengizinkan rakyatnya pergi menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem. Jadi dia membuat 2 tempat yang baru. Yaitu di mana itu? Ya, sebelah utara itu kalau kita lihat ada di tempat Dan, sebelah selatan sebelum ya sampai ke kerajaan selatan itu di Betel. Ya, itu yang pertama, tempatnya diubah, bukan lagi Yerusalem, tapi dibuat di utara satu, di selatan satu. Kemudian yang kedua, dia juga mengubah ya, hari-hari raya yang tanggal-tanggalnya sudah Tuhan tentukan melalui Alkitab. Kalau hari raya Paskah itu Nisan tanggal 14, dia ubah ya tanggal-tanggal perayaan-perayaan yang sudah Tuhan tentukan. Yang ketiga, nah, orang Israel hanya boleh memiliki imam yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu dari keturunan Harun. Tetapi Yeroboam putra Nebat, raja yang jahat ini, yang mengangkat semua suku yang lain boleh menjadi imam. Jadi dia membuat ya kerajaan utara selalu berdosa melawan firman Tuhan, maka semua raja di bagian utara, kerajaan Israel, kerajaan Samaria, tidak ada satupun rajanya yang baik. Kenapa? Karena mereka tidak datang ke Yerusalem, berkebaktian di bait Allah, dan mereka menyembah apa atau enggak? Berhala, tidak menyembah kepada Allah yang esa. Nah, kita melihat ya, Raja Yeroboam, bukan yang pertama, tapi yang kedua, ini bapaknya bernama Yoas. Dia menjadi raja yang menggantikan bapaknya yang sudah mati. Nah, apa yang dia lakukan? Dia melakukan apa yang jahat. Tetapi sebenarnya Tuhan ya, walaupun manusia begitu jahat hidupnya, dia tetap mengasihi kita loh. Nah, apa yang kita lihat di sini? Nah, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat 25. Kalau kita melihat pada saat itu ada kejadiannya yang membuat orang Israel itu hidupnya sengsara. Kenapa? Karena mereka ya tidak bisa hidup damai dengan tetangga-tetangganya, yang seringkali tetangga-tetangganya itu membuat mereka ya menghambakan diri. Jadi pada saat itu Tuhan mengembalikan ya daerah orang Israel, yang kalau kita baca di ayat 25 dari 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 14, itu adalah ya dari Laut Arabia ya sampai kemana? Ke daerah yang bernama Hamat ya. Itu Tuhan bebaskan. Kenapa begitu? Itu seperti yang Tuhan pernah ucapkan ya melalui seorang nabi yang anak-anak kemungkinan masih ingat. Nabi ini bernama Yunus ya. Siapa nama bapaknya? Putra Amitai ya. Ada kitab Yunus ya dari Gad ya, Hever ya. Kenapa bisa begitu? Karena Tuhan telah melihat betapa pahitnya ya kesengsaraan orang Israel itu. Mereka ya sudah habis lenyap, baik ya yang besar, yang kecil, dan mereka itu tidak ada yang menolong mereka, sehingga Tuhan ya memberikan kesempatan kepada raja yang sesungguhnya ini jahat ini untuk membebaskan orang-orang Israel. Nah, kita melihat di sini mengapa Tuhan berbuat begitu? Karena Tuhan ya berjanji ya untuk melindungi bangsa Israel supaya tidak musnah dari permukaan bumi ini, dari kolong langit ini ya. Jadi kalau Tuhan tidak melindungi mereka, orang-orang Israel itu sudah musnah ya. Kalau kita belajar dari sejarah ya dalam kitab suci ini, beberapa orang hendak memusnahkan orang Israel, termasuk di zaman modern ya. Itu ada seorang yang jahat sekali di Jerman yang bernama Hitler ya. Dia telah membunuh ya orang-orang Yahudi sebanyak kurang lebih ya 6 juta orang loh. Nah, kalau Tuhan tidak melindungi orang Israel, maka orang Israel ini sudah musnah. Nah, sekarang kita melihat Tuhan ini begitu baik ya, dia menggunakan ya raja yang jahat ini untuk ya memberikan kebebasan kepada orang Israel. Jadi Tuhan melakukan hal ini, kenapa begitu? Karena Tuhan tidak ingin ya bangsa Israel itu musnah. Itulah yang dilakukan Tuhan melalui raja yang jahat. Nah, selanjutnya di dalam perikop yang kita baca, bagian Alkitab yang kita baca,
kita melihat dua hal ya. Raja ini jahat karena mengikuti nenek moyangnya yang jahat. Yang kedua, Tuhan masih berbelas kasihan menggunakan raja yang jahat ini untuk membebaskan ya kehidupan bangsa Israel yang tertindas oleh musuh-musuh mereka yang berada di daerah yang disebut ya daerah Hamat sampai ke Laut Araba. Nah, kalau kita lihat di sini, selanjutnya dari kehidupan ya Yeroboam yang kedua ini kita bisa melihat ya, dicatat ya di dalam mana? Di dalam kitab raja-raja orang Israel ya. Selebihnya riwayatnya, segala yang dilakukannya dan ya kepahlawanannya, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia mengembalikan Damsyik dan Hamat Yehuda ke dalam ya pertanahan orang Israel. Bukankah semua itu sudah ditulis dalam kitab sejarah raja-raja orang Israel? Nah, kemudian yang terakhir pada ayat yang ke-29, Yeroboam itu tidur, artinya di sini mati, tidur bersama-sama dengan nenek moyang mereka, bahkan raja-raja Israel. Dan kemudian Tuhan ya mengizinkan ya putranya yang bernama Zakaria ya itu bertahta menggantikan raja yang jahat ini. Jadi kita melihat ya, walaupun manusia itu jahat, Tuhan memberikan dia kesempatan menjadi raja 41 tahun. Dan di dalam waktu dia berkuasa, Tuhan juga menggunakan dia ya, memberikan kelegaan pada bangsa Israel. Yang ketiga, walaupun dia mati, Tuhan mengizinkan putranya menggantikan dia menjadi raja. Pelajarannya adalah begini ya, walaupun manusia jahat, Tuhan memberikan kesempatan kepada orang jahat itu untuk bertobat, untuk percaya Yesus sebelum dia mati. Jadi kalau sudah mati, tidak mungkin lagi bertobat. Jadi kita semua ya anak-anak, kita harus percaya Yesus selama kita bernafas. Kenapa percaya Yesus? Karena Yesus sudah satu, mati untuk dosa-dosa kita. Dia tidak ada dosa, dia mati untuk dosa-dosa kamu dan dosa-dosa aku. Itu yang pertama, sesuai kitab suci. Yang kedua, sebagai bukti dia mati, Tuhan Yesus sudah dikubur. Kemudian pada hari ketiga, pada hari Minggu, sesuai dengan kitab suci, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Dia memiliki tubuh mulia, tubuh yang tidak akan mati lagi. Dia berjanji loh anak-anak, kepada kamu anak-anak yang percaya pada dia dan kepada saya, barang siapa yang percaya Yesus, kelak Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan memberikan kita tubuh yang mulia. Dan Tuhan Yesus itu segera datang loh. Dia sudah naik ke sorga setelah dia bangkit dari kematian, sudah hampir 2000 tahun. Dan Tuhan Yesus berkata, tanda-tandanya dia akan datang kembali adalah gempa-gempa akan terjadi. Ya, manusia akan menjadi semakin jahat. Kemudian kalau kita melihat ada letusan gunung di bawah laut menghasilkan tsunami, letusan gunung di Pulau Jawa dan seterusnya. Semua ini akan lebih sering terjadi karena itu adalah tanda Tuhan Yesus akan segera datang untuk menjadi raja, menyelamatkan orang percaya, dan dia akan menjadi hakim, menghakimi, menghukum orang yang tidak percaya. Kalau tidak percaya, orang itu akan ditangkap rohnya dan dilemparkannya orang itu ke dalam danau api. Di situ apinya tidak akan mati, ya, tidak akan padam, dan ulatnya tidak akan mati. Dan itu adalah tempat penghukuman antara satu orang yang dihukum dengan orang yang lain dihukum, sama sekali tidak bisa bertemu. Nah, sedangkan kalau kita percaya Yesus, kita akan hidup bersama-sama Tuhan Yesus di bumi yang baru, di bawah langit yang baru, di dalam sebuah kota yang bernama Yerusalem baru, yang dikatakan oleh kitab Wahyu, tanahnya bagaimana anak-anak? Selalu menghasilkan buah-buahan, tidak ada laut di sana, tidak ada matahari, ya, tidak ada kematian, dan jalannya anak-anak terbuat dari emas. Jadi anak-anak mau ke Yerusalem baru, hidup bersama-sama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Kalau mau, sekarang juga harus percaya Yesus. Demikianlah kita sudah belajar hari ini tentang sejarah negara Israel bagian utara. Rajanya yang bernama Yeroboam kedua, bapaknya bernama Yoas. Dia bertempat tinggal di Samaria.
dia tetap jahat, tidak bertobat karena mengikuti nenek moyangnya Rehoboam pertama. Walaupun begitu, Tuhan yang menggunakan dia untuk membawa kebaikan kepada orang Israel dengan membebaskan mereka ya dari bagaimana, yaitu perhambaan kepada musuh, dari tempat yang bernama Hamat sampai kepada tempat yang bernama Laut Araba, sesuai dengan rencana Tuhan loh, bukan karena dia hebat. Rencana Tuhan ini sudah disampaikan melalui hamba Tuhan, nabi dari Allah Bapa yang bernama Yunus putra Amitai dari Gad Hefer. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap terima kasih. Kami diberi kesempatan untuk berkebaktian pagi. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami ya Bapa dapat percaya pada Tuhan Yesus, tidak menjadi orang yang jahat, tetapi kami mau mengikuti firman-Mu semata-mata. Ampuni dosa kami Bapa, dengan darah Tuhan Yesus hapuskanlah semua dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hai anak-anak, sampai di sini kita bertemu. Sampai jumpa di lain kesempatan kalau Tuhan mengkehendakinya. See you again. Bye-bye.